Shalom adik-adik Joel Kid yang dahsyat. Oke, hari ini kalau kalian lihat Kak William ada di mana ya? Ada yang bisa nebak? Hah? Ayo coba sekali lagi. Kakak kasih clue. Ruangan gedung ini biasanya cukup tinggi atau mungkin besar, lebar. Dan di dalam gedung ini banyak sekali kamar. Kamarnya dibuat untuk orang tidur. Di mana Kakak William? Ya, betul. Kak William sekarang berada di hotel. Nah, siapa yang kemarin liburan pergi ke hotel? Wah, enak ya, bisa nginap, bisa tidur enak. Dingin ya AC-nya. Nah, sebelum kalian masuk ke kamar, kalian biasanya untuk membuka pakai apa ya? Yes, betul. Pakai kunci. Sama seperti Kak William. Di tangan Kak William punya contoh kunci. Ya, kalau zaman dulu pakai kunci yang masih anak kunci yang kuno ya. Kalau sekarang hotel-hotel yang modern sekarang sudah semuanya pakai elektronik, yaitu pakai kartu. Nah, kita cuma tinggal tempelkan kartu ini ke pintu dan pintu itu otomatis bisa terbuka. Sekarang Kak William tanya, apakah kunci kamarnya Kak William ini apakah bisa dipakai untuk ke kamar hotel, ke kamar sebelahnya? Tentu tidak bisa ya. Ini kartu ini hanya didesain untuk kamarnya yang Kak William pesan. Tidak bisa untuk buka kartu kamar yang lain. Betul ya adik-adik ya? Cuma nih, padahal Kak William bayar ya. Tapi hanya dikasih aksesnya cuma untuk satu kamar aja. Nah, Kak William pernah lihat ada satu orang yang biasa sekali. Tapi dia bisa membuka semua kamar. Bahkan kamar yang paling mahal sekalipun dia bisa buka. Hanya dengan kartu satu yang sama. Ada yang bisa tebak siapa dia? Ya betul. Dia kalau yang kita biasa sebut dengan housekeeping. Betul ya? Dia yang biasa membersihkan kamar. Padahal mungkin kerjaannya biasa ya. Dan orangnya biasa sekali. Tapi dia punya kunci sakti. Yaitu apa? Dengan satu kunci dia bisa buka semua kamar yang dia ingin masukin. Tentunya dengan tugas untuk membersihkan. Nah, siapa yang di sini mau punya kunci sakti tadi? Wah, kita belajar ya. Sebelum itu adik-adik, kalau kita mau menjadi, ini kakak ambil yang tadi ya, pekerjaannya yaitu seorang housekeeping. Seorang housekeeping sebelum bisa masuk, sebelum dia bisa punya kartu sakti ini, apa yang harus dia lakukan? Yuk kita sama-sama ya, kita checklist ya. Yang pertama, tentu dia harus melamar ke hotel yang diinginkan. Ke tempat pekerjaan hotel yang diinginkan. Dia mengirimkan CV. Apa itu Kak? Kurikulum vitae. Apa itu Kak? Itu ringkasan pribadi. Tentang pekerjaannya, kelahirannya, tempat kelahirannya. Terus tentang segala sesuatu latar belakangnya orang tersebut. Itu dia tuliskan di dalam sebuah CV. CV ini dia kirimkan ke hotel. Setelah pihak hotel menerima, pemiliknya menerima, dia panggil nih pemiliknya. Checklist yang kedua, yang harus dilakukan seorang mau menjadi housekeeping, yang kedua, dia harus melakukan wawancara. Betul ya? Nah, wawancara dia bertemu dengan pemiliknya. Dia ngobrol, dia nego-nego nih tentang gaji, tentang pekerjaannya. Dan kalau disepakati, maka dia akan diterima. Apakah dia langsung menerima kunci sakti? Tentu tidak. Dia harus melakukan checklist yang ketiga. Yang ketiga adalah dia harus belajar. Dia harus mengetahui peraturan yang ada di hotel tersebut. Jadi biar dia tidak melakukan kesalahan. Dan yang keempat, setelah dia nerima, setelah dia belajar semuanya, dia akan melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab, bahkan dengan sukacita. Oleh sebab itu, saat dia diterima, saat dia di ACC ini sebagai housekeeping, bahkan yang terbaik, dia akan menerima sebuah kunci sakti. Yaitu apa? Kunci yang bisa membuka semua pintu kamar yang ada di hotel tersebut. Wah, enak ya adik-adik ya. Wih, enak, mungkin bisa menikmati, duduk sebentar di ranjang yang empuk, yang enak, menikmati AC yang dingin. Wah, enak sekali ya. Nah, sama seperti kita adik-adik. Kita pun, siapa yang mau punya
kunci sakti dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang bukan untuk buka kunci kamar hotel, tapi bahkan membuka pintu-pintu yang mustahil. Apa itu, Kak? Misal, aduh Kak, aku ini kalau belajar toh Kak, susah banget. Nggak pernah bisa masuk. Pelajarannya tuh masuk ke otak nih, aduh susah banget, harus menghafal berkali-kali. Nah, kita bisa buka pintu kemustahilan tentang kecerdasan. Yaitu apa? Biar kita, Tuhan, aku minta kecerdasan. Nah, kita kalau punya kunci, kita bisa buka dan kita bisa terima itu kecerdasan masuk dalam hidup kita. Caranya gimana? Kita biar bisa terima kunci itu. Nah, ya tadi nih, yang ada di housekeeping tadi. Kita mau checklist sama-sama ya. Yang tadi housekeeping lakukan yang pertama membuat CV. Nah, kalau kita sebagai anak Tuhan, biar terima kunci sakti, Kak, gimana caranya? Yang pertama, apakah kita sudah mengirimkan diri kita nih? Memperkenalkan diri kita ke Tuhan? Sudah belum ya? Wah, kita coba ya, lihat ya. Di Yeremia 1 ayat 5. Dikatakan apa? Bahkan kita nih, sebelum Tuhan lahirkan kita, waktu Tuhan masih membentuk di dalam perut kita, perut ibunya kita, Tuhan dikatakan sudah mengenal. Benar enggak? Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, dikatakan di Yeremia 1 ayat 5, aku, yaitu Tuhan Yesus sendiri, telah mengenal engkau. Wah, checklist yang pertama berarti kita sudah memenuhi. Kita checklist yang kedua, yaitu apa? Di Hosea 13 ayat 4. Nah, kalau checklist yang kedua di housekeeping adalah dia harus melakukan wawancara, dia harus mau menerima pemiliknya itu sebagai bos. Yang kedua, sebagai kita anak Tuhan, yaitu apa? Kita harus mau terima Tuhan Yesus enggak sebagai bosnya kita. Betul ya? Soalnya kenapa? Yang punya kunci kehidupan itu hanya Tuhan Yesus. Jadi kita mau enggak terima Tuhan Yesus sebagai bos kita? Yaitu apa? Dikatakan Hosea 13 ayat 4, tetapi aku adalah Tuhan, engkau tidak mengenal Allah kecuali aku sebelumnya. Dan dikatakan di situ apa? Tidak ada juru selamat selain Tuhan Yesus sendiri, selain aku, yaitu Tuhan. Makanya kalau kita mau selamat, punya kunci keselamatan, punya kunci segala pintu-pintu yang susah kita masukin, kita harus terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Checklist yang ketiga, yaitu apa? Kalau housekeeping tadi harus belajar peraturan yang ada di hotel tersebut, tata caranya, kita juga sama. Di dalam kehidupan ini Tuhan sudah sediakan buku pelajaran untuk kita. Yaitu apa? Perjanjiannya dia dengan kita. Yaitu di dalam mana, Kak? Di Alkitab. Makanya Alkitab kita disebut perjanjian lama dan perjanjian baru. Kenapa kok disebut perjanjian? Karena isinya Alkitab itu cuman isinya adalah perjanjiannya kita. Antara kita manusia dengan Allah. Perjanjian yang Allah buat dengan manusia. Wah, kalau Tuhan berjanji, dia katakan dia tidak akan pernah mengingkari. Dan apa yang dia tulis di dalamnya? Ditulis di dalamnya adalah cara bagaimana kita hidup. Cara bagaimana kita bisa terima berkat yang supranatural. Kita bisa terima berkat yang dahsyat. Bahkan disebutkan juga bagaimana kita harus menghindari segala sesuatu yang jahat. Itu semuanya ada di Alkitab. Makanya bahkan dikatakan ya di 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan, yaitu Alkitab nih, firman Tuhan, yang diilhamkan Allah, Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat, untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Nah, siapa yang di sini? Setiap minggu kakak semuanya di Joel Kid Online ini selalu ajak adik-adik untuk baca Alkitab. Kenapa kak kok kita harus baca? Sekali lagi ya, agar kita itu bisa tahu rule, tahu aturan gimana kita hidup di muka bumi ini. Kenapa? Karena sekali lagi untuk edisi kali ini agar kita bisa dapatkan kunci kehidupan. Ya, oke? Mulai sekarang benar-benar ya, benar-benar paksa diri. Ajak diri kita masing-masing untuk, aku mau baca Alkitab.
Ya, agar kita bisa kenal apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita, apa sih yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, dan kita bisa meraihnya, dan kita bisa meraih kemenangan. Yang keempat tadi checklistnya kembali. Kalau housekeeping, sesudah dia diterima, sesudah dia belajar, dia harus mengerjakan pekerjaannya dengan semangat, dengan penuh tanggung jawab. Nah, sama kalau kita juga sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, apakah terus, oh ya udah Kak, aku tak tidur-tiduran aja, aku tak main aja? Enggak. Kenapa? Karena Tuhan juga minta kita jadi sebagai pelaku firman, bukan hanya pembaca. Jadi Tuhan minta hidup kita bukan hanya baca, tetapi menjadi pelaku firman. Nah, kenapa? Karena agar firman yang kita sudah dengar dan kita lakukan, maka firman itu akan menjadi hidup di dalam kita. Dan firman itu yang akan membuat kita kuat. Dan firman itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri melalui Roh Kudusnya yang ada dalam hidup kita, itu yang akan memampukan kita sampai ke garis akhir. Nah, bicara kalau ngomong garis akhir nih, kalau housekeeping tadi bekerja dengan giat, bekerja dengan semangat, bekerja dengan jujur, apa yang dia dapatkan? Wah, tentu upahnya besar ya. Karena semua tamu-tamu hotel menjadi puas, menjadi senang. Nah, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengerjakan hal yang sama tadi, dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita lakukan dengan semangat, kita lakukan dengan sukacita, bahkan kita selalu mengucap syukur di dalamnya, Tuhan janjikan apa? Tuhan janjikan di 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 dikatakan ya, aku, yaitu kita nih telah mengakhiri pertandingan dan mencapai garis akhir, dan yang terakhir memelihara iman kita kepada Tuhan. Maka dikatakan di firman apa? Tersedia mahkota kebenaran. Itu apa? Mahkota kehidupan. Jadi kita bisa hidup bersama Tuhan. Dan Tuhan angkat kita menjadi sahabatnya. Tuhan angkat kita masuk ke dalam istananya. Tuhan ajak kita masuk ke dalam kemuliaannya. Enak ya? Enak ya? Nah, terus apa yang kita dapatkan di muka bumi ini, Kak? Itu kan nanti di surga. Nah, selama kita di muka bumi ini, saat kita sudah melakukan tadi keempat tadi, Tuhan janjikan apa? Tuhan itu dikatakan di Wahyu 3 ayat 7b dikatakan, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia, dalam hal ini Tuhan Yesus, membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Nah, saat kita sudah lakukan 4 checklist tadi, dijanjikan oleh Tuhan apa? Dia akan memberikan kita rohnya dalam hidup kita. Nah, rohnya dikatakan tadi apa? Apabila roh itu membuka, maka tidak ada yang bisa menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang bisa membuka. Apa sih Kak maksudnya? Sama kayak tadi kita, Tuhan, aku minta Tuhan, biarlah otakku ini ada kecerdasan, ada otak yang bisa mudah memahami pelajaran dan bisa menghafal dengan kuat. Nah, tapi kita sudah belajar, susah banget. Nah, kalau kita lakukan tadi, kita setia belajar, membaca firman, kita terima Tuhan Yesus, kita selalu mengucap syukur, dan kita menjadi pelaku firman di kehidupan sehari-hari, maka Tuhan janjikan apa? Dia akan memberikan, yaitu apa? Kunci Daud dalam hidup kita. Apabila kita ngomong, kepintaran, terbuka, aku menjadi pintar, maka pintu kepintaran itu akan terbuka dan kita bisa masuk ke dalamnya. Maka kita akan menjadi golongan orang-orang yang pintar. Demikian juga misal nih, Kak, mamaku sudah sakit yang lama, sakitnya tidak sembuh-sembuh, kasihan Kak, aku ngeliat mama tuh jadinya sedih. Bisa tidak kita buka? Bisa adik-adik. Ada yang namanya pintu kesehatan. Jadi kalau kita berkata, di dalam nama Tuhan Yesus, asal satu ya, benar-benar kita pastikan Tuhan ada di dalam hidup kita. Saat Tuhan bersama kita dan kita katakan firman, dalam nama Tuhan Yesus, pintu kesehatan terbuka.
Dan saat kita masuk ke dalamnya, maka kesehatan itu menjadi milik kita, milik orang yang kita doakan. Bisa ya? Hebat ya adik-adik. Makanya kakak rindu semua adik-adik Joel Kid yang ada di rumah. Semuanya, yuk kita ingin nih, biarlah kunci Daud yang Tuhan sendiri miliki, itu boleh tinggal dalam hidup kita. Itu boleh Tuhan taruh dalam hidup kita. Caranya gimana? Cuman satu caranya, yaitu apa? Undang Tuhan Yesus untuk masuk dalam hidup kita. Ajak Tuhan Yesus sehari-hari dalam kehidupan kita. Baik kita di sekolah, baik kita di rumah, baik kita lagi belajar, baik kita lagi main. Apapun aktivitas kita, menit demi menit selalu undang Tuhan Yesus untuk selalu beracara dalam hidup kita. Dan kita lakukan yang terbaik, kita lakukan cinta kasih, pengabdian cinta kasih kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan, yang setia itu akan tinggal dalam hidup kita dan mengaruniakan sebuah kunci Daud dalam hidup kita. Dengan kunci itu kita percaya semua yang mustahil, semua yang susah, semua yang berat, kita katakan, kita buka pintu itu. Karena tahun ini tahun pembukaan pintu-pintu oleh Tuhan. Oke, adik-adik, ya, yuk sama-sama kakak undang semuanya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini Tuhan, itu yang menguatkan kami. Kembali lagi Tuhan, kami diingatkan untuk kami boleh dikenal oleh Engkau, untuk kami boleh di dalam hati-Mu senantiasa. Dan oleh firman-Mu ini Tuhan, kami rindu Tuhan, Kau berikan kami Roh Kudus-Mu boleh tinggal dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu yang selalu mengingatkan kami, selalu menguatkan kami untuk kami boleh belajar firman-Mu, untuk kami selalu boleh berdoa kepadamu sendiri, untuk kami boleh selalu memuji-Mu, baik dalam kesusahan maupun dalam kesenangan. Kami percaya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, semua yang terjadi dalam hidup kami itu baik bagi jiwa kami. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa bersepakat hati Tuhan, biarlah kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, dan saat kami menyenangkan hati-Mu dan Engkau tinggal dalam hidup kami sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kunci Daud yang Kau sendiri yang pegang, itu boleh Kau percayakan dalam hidup kami, sehingga saat kami membuka pintu-pintu kami, baik pintu kemiskinan, baik pintu menghilangkan kemiskinan, bahkan menghilangkan penyakit, menghilangkan kebodohan, apapun itu boleh kami mau tutup semuanya, sehingga tidak ada lagi kemiskinan dalam hidup kami, tidak ada lagi kebodohan, bahkan sakit penyakit, itu kami mau berkata semuanya tertutup. Dan kami mau katakan ada pintu berkat, ada pintu blessing, bahkan ada pintu mujizat-Mu itu jadi dalam hidup kami, terbuka dalam hidup kami, dan kami mau melangkah masuk di dalamnya, karena kami percaya Tuhan, kami dilahirkan, kami ditetapkan untuk kami lebih daripada pemenang. Kami percaya Tuhan, tahun ini kami akan lewati dengan penuh kemenangan bersama-Mu, karena kami tahu Tuhan, from glory to glory, segala kemuliaan itu hanya bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, tetapkan kami di hati-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.